Hai semuanya, kami kelompok 6 dari kelas Reg D yang beranggotakan Wardiah Solekah, Nadila Fitri, Zalfa Ayu Kirana, Salsabila, dan Azura Faradzila. Hari ini kita akan bahas tentang sistem pemilihan umum. Tenang, ini bukan pelajaran yang bikin ngantuk, karena kita bakal lihat kenapa sistem pemilu itu penting banget buat politik suatu negara, termasuk Indonesia. Sebenarnya, apa sih sistem pemilihan umum itu? Sederhananya, sistem pemilu adalah cara untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat. Nah, dalam ilmu politik ada dua sistem utama. Lalu, apa saja dua sistem itu? Sistem pertama yaitu sistem distrik atau single member constituency. Di sistem ini, satu daerah kecil yang kita sebut distrik hanya memilih satu wakil. Jadi, siapa yang dapat suara paling banyak, dialah yang menang. Keuntungannya, sistem ini bikin partai-partai mau bekerja sama karena kursinya cuma satu. Jumlah partai cenderung lebih sedikit dan lebih stabil. Rakyat kenal wakilnya karena lingkupnya kecil. Pemerintah lebih mudah membentuk mayoritas. Tapi ada kekurangannya. Partai kecil atau kelompok minoritas sulit dapat kursi. Banyak suara yang sebenarnya ada, tapi hilang karena calonnya kalah. Wakil bisa lebih fokus ke daerahnya saja, bukan kepentingan nasional. Kemudian ada sistem kedua, yaitu sistem proporsional atau multi-member constituency. Berbeda dengan sistem distrik, di sini satu daerah besar memilih beberapa wakil sekaligus. Keuntungan dari sistem ini yaitu jumlah kursi lebih mencerminkan suara rakyat secara nyata. Partai kecil tetap punya peluang untuk masuk parlemen. Lalu kelemahannya, jumlah partai bisa makin banyak. Potensi konflik internal dan pecahnya partai cukup tinggi. Pimpinan partai punya kekuatan besar karena menentukan daftar calon. Kursi dibagi sesuai perolehan suara partai. Kemudian ada pula solusi tengah dari kedua sistem ini, sistem campuran. Beberapa negara, kayak Jerman, pakai gabungan sistem distrik dan proporsional. Setengah anggota dipilih lewat sistem distrik, setengah lagi lewat sistem proporsional. Pemilih bahkan punya dua suara, satu untuk calon, satu untuk partai. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sejak merdeka sampai 2004, Indonesia sudah mengadakan 9 kali pemilu, dan tiap era punya ciri yang menarik. Yang pertama, zaman demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pemilu pertama akhirnya terlaksana pada tahun 1955. Menariknya, waktu itu pemilu dilakukan 2 kali. Satu untuk DPR, satu untuk memilih anggota konstituante, yaitu lembaga yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru. Dalam pemilu ini digunakan sistem proporsional, yaitu jumlah kursi partai di parlemen disesuaikan dengan jumlah suara yang mereka dapat. Pemilih bisa memilih partai atau calon langsung di dalam daftar. Kalau pemilih memilih partai, maka suara itu otomatis diberikan kepada calon yang berada di urutan teratas daftar partai tersebut. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1950. 9 sampai 1965. Nah, setelah pemilu pertama, Presiden Soekarno menghentikan kebebasan partai dan menyederhanakan jumlahnya jadi 10 partai. Pada masa ini tidak ada pemilu karena kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno yang memegang kendali besar dalam politik. Ketiga, Orde Baru, Demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai 1998. Setelah pergantian pemerintahan, ada harapan demokrasi lebih baik. Tapi, realitanya, di masa ini pemerintah tetap pakai sistem proporsional. Tapi, jumlah partai dipersempit jadi 3, Golkar, PPP, dan PDI. Di era ini muncul istilah populer, golput atau golongan putih. Golput merupakan gerakan protes masyarakat yang merasa pemilu tidak adil. Keempat,
zaman reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Di masa ini, sistem politik Indonesia jauh lebih demokratis. Banyak partai baru muncul, pemilu menjadi lebih terbuka, dan sejak 2004 rakyat memilih presiden secara langsung. Selain itu, pemilu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, jadi pemilih bisa pilih nama calon, lalu dibentuk lembaga baru, yaitu DPD. Diberlakukan juga kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Ada electoral threshold supaya partai tidak terlalu banyak dan sistem lebih stabil. Jadi, dari video ini kita bisa lihat bahwa sistem pemilu itu nggak cuma soal teknis memilih, tapi juga menentukan bagaimana kekuasaan berjalan, bagaimana suara rakyat dihargai, dan bagaimana demokrasi berkembang. Dan sampai hari ini, sistem pemilu tetap menjadi bagian penting dari identitas politik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini jadi lebih mudah dipahami. Sampai jumpa.